Asmat 1, Motivator dan Radikator oleh Ateng Kusnadi Abdul Karim. Panggil saja saya Asmat. Mungkin Anda tahu bahwa saya bukan berasal dari Papua. Dan mungkin Anda pun tahu bahwa saya nggak ada mirip-miripnya dengan suku Asmat di Papua. Bahkan rambut saya pun tidak keriting. Apalagi setelah saya nggak pernah membiarkan rambut saya panjangnya melebihi 3 cm, semakin lurus. Tapi mengapa saya mempersilahkan Anda memanggil saya Asmat? Itulah alasan mengapa saya menyampaikan pemikiran saya ini. Banyak orang menyebut saya atau memperkenalkan saya sebagai seorang motivator. Namun, saya sendiri nggak merasa sebagai seorang motivator. Sebelum Anda ikut-ikutan menyebut saya seorang motivator, mungkin lebih baik saya menyampaikan sebuah insight yang saya dapat tentang kata motivasi atau motivation. Motivation dapat diartikan sebagai motive for action and acceleration. Motif untuk bertindak dan melakukan percepatan. Jadi, motivator adalah orang yang mendorong orang lain untuk bertindak dan melakukan percepatan. Nah, saya tidak merasa seperti itu. Apa yang saya lakukan bukan hanya sekedar mendorong orang untuk bertindak, tetapi secara fundamental, secara prinsip, saya ingin seseorang bergerak dari hatinya. Bukan saya dorong-dorong seperti saya mendorong mobil atau motor yang mogok. Saya ingin seseorang bergerak dengan penuh kesadaran, dan kesadaran itu muncul dari dirinya sendiri. Saya merasa kata radikator mungkin lebih tepat menjelaskan apa yang sedang saya lakukan. Ketika mendengar kata radikator, jujur saja mungkin Anda akan terpikir tentang radiator atau radikal, atau bahkan radiator yang radikal. Nah, terpaksa saya harus menjelaskan dua kata baru, radiator dan radikal. Bagaimana kata kedua yang sekarang banyak beredar dan menjadi stigma terhadap umat Islam? Radiator berasal dari kata radiate, yang berarti memancarkan, menyebarkan, menyinarkan, bersinar, bersinar-sinar, atau memancar. Jadi radiator itu sebenarnya bermakna pemancar, penyiar, dan penyebar. Lalu mengapa di mobil radiator itu berfungsi sebagai pendingin mesin? Nah, untuk hal tersebut lebih baik Anda bertanya pada para insinyur mesin atau para penemu radiator mengapa menyebut pendingin mesin sebagai radiator. Saya memilih kembali ke laptop, mengapa Anda mulai memanggil saya Asmat. Penasaran? Sabar ya. Kata radikal sendiri berasal dari kata radix, yang berarti akar, dasar, asal-usul, atau nilai pokok, nilai inti dari sesuatu. Terima kasih kepada seseorang yang telah menanamkan sebuah kamus luar biasa di Android saya. Saya tidak minta dia datang dengan segala keluar biasaannya, luar biasa mudah, luar biasa praktis, luar biasa rajin menyampaikan pembenaran kata baru, luar biasa menarik dan sesuai dengan julukan lain saya, yaitu AK, anatomis kata dan angka. Jadi radikal berarti mengakar, mendasar dan merupakan nilai-nilai pokok. Islam radikal dapat diartikan sebagai Islam yang mengakar, mendasar dan memegang teguh nilai-nilai dasar Islam. Apakah itu sesuatu yang buruk? Tidak, tentu saja. Islam atau beragama apapun tentu akan sangat baik jika dia memegang nilai-nilai dasar. Bahkan luar biasa baik. Karena luar biasa baiklah, maka kata radikal itu harus dibunuh dan ditenggelamkan ke dalam jurang sedalam-dalamnya, ke dalam comberan dan lumpur sekotor-kotornya oleh orang-orang yang tidak menginginkan Islam itu menjadi besar, Islam itu menjadi meluas, Islam itu menyebar kemana-mana. Bahkan kalau bisa, orang Islam sendiri takut mengaku sebagai orang yang beragama Islam. Ini adalah tujuan mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sendiri harus ikut-ikutan, malu, takut, dan jijik? Tentu tidak, bahkan tidak boleh. Kita harus merasa bangga karena Islam adalah sebuah kebenaran yang mendasar dan mengakar, sebuah nilai mulia yang mengandung nilai-nilai pokok kehidupan. Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan mulia serta tiada yang dapat melampaui ketinggian dan kemuliaan Islam. Kembali ke kata radikator, apakah sesungguhnya artinya? Apakah ada hubungannya dengan radiator dan radikal tadi? Silakan Anda melihatnya sendiri. Namun, mari kita simak apa yang akan saya uraikan tentang radikator dan apa kaitannya dengan panggilan Asmat yang menjadi judul tulisan ini. Seorang radikator memang berbeda, bukan berbeda sekedar berbeda, melainkan perbedaan yang sangat prinsipil, mengakar dan mendasar.
bahkan sangat mengakar dan sangat mendasar. Dan kembali ke akar, kenapa manusia diciptakan. Kembali ke akar, siapa yang menciptakan manusia dan alam semesta tempat manusia itu hidup. Jadi, sekali lagi, seorang radikator memang berbeda dan bukan sekedar harus berbeda. Dia berbeda karena berbeda adanya, tidak mencari-cari perbedaan, tapi berbeda dengan sendirinya. Dia ada mengadakan perbedaan karena tanpa diadakan dia sudah berbeda. Dan perbedaannya sangat mengakar dan sangat mendasar. Tolong renungkan ketiga alinea terakhir. Berulang-ulang sehingga Anda benar-benar paham atau hingga Anda benar-benar bingung. Bila Anda benar-benar paham, alhamdulillah, Anda berarti siap untuk membaca uraian lebih lanjut. Anda siap naik ke kelas yang lebih tinggi. Namun bila Anda benar-benar bingung, alhamdulillah, Anda berarti punya dorongan untuk membuka pintu pemahaman yang lebih dalam. Bertanya dan kebingungan Anda merupakan bekal kuat untuk menanamkan nilai-nilai yang akan saya ungkap rahasianya kepada Anda. Jadi apapun kondisi Anda, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inilah alasan pertama kenapa saya ingin Anda memanggil saya Asmat. Allah semata sajalah yang ingin kita pentingkan. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita kembalikan kepada Allah. Dan ketika kita mendapatkan kesulitan pun, kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Insya Allah dengan kesadaran, dengan pemikiran dan pemahaman bahwa segala sesuatu musibah yang datang kepada kita itu datangnya dari Allah. Kemudian kita sadar bahwa itu tidak akan terjadi pada kita tanpa kehendak Allah. Dan kita sadar bahwa Allah lah yang akan memberikan solusinya. Insya Allah kita akan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Allah semata Asmat di dalam kesulitan maupun di dalam kenikmatan. Di dalam kebahagiaan maupun kesengsaraan, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Bahkan kalau kita betul-betul kembalikan kepada Allah, sebetulnya tidak ada yang namanya kesengsaraan. Semuanya adalah kebahagiaan dan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin Anda akan bertanya, apakah seorang radikator itu mampu mendorong orang lain untuk bertindak dan melakukan percepatan? Tentu, tapi seorang radikator tidak mendorong dengan meningkatkan semangat dan mengumbal yel-yel yang justru dapat melupakan jati dirinya. Justru seorang radikator akan membangun kesadaran diri seseorang dari dalam. Sehingga dengan kesadaran itu, dia akan memahami siapa dirinya, apa yang akan dan harus dilakukannya, dan mengapa sesuatu terjadi pada dirinya. Sehingga ketika dia bergerak, bertindak, dan melakukan percepatan, itu betul-betul keluar dari kesadaran dirinya. Inilah kekuatan dari seorang radikator. Seorang radikator selalu berharap, berdoa, dan berusaha akan muncul radikator-radikator yang lain, bahkan radikator lain yang lebih hebat daripada dirinya sendiri. Seorang radikator mampu membangkitkan kesadaran seseorang tentang siapa yang menciptakannya dan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Dia juga sadar motif-motif apa yang harus dimiliki untuk bertindak dan seberapa cepat dia harus bergerak. Karena semua ada waktunya dan sang waktu juga adalah miliknya. Setiap orang berbeda, beda peran, beda tugas, beda pace dan timing, kecepatan, ritme, dan penetapan waktunya. Sadar tidak melambat-lambatkan yang harus cepat, sama sadarnya dengan tidak tergesa-gesa mencepat-cepatkan yang seharusnya tidak boleh terlalu cepat. Seorang radikator mampu membangkitkan kesadaran seseorang untuk percaya diri tanpa menjadi tinggi hati, untuk menjadi rendah hati atau tawadu tanpa menjadi rendah diri atau minder. Tugas seorang radikator tidak mudah karena dia tidak boleh melakukan copy and paste. Seorang radikator juga tidak boleh hanya mentransfer file saja, baik tujuan, motivasi, rekayasa, rencana, dan cita-cita semata. Justru seorang radikator harus memformat hard disk kesadaran internal seseorang tanpa merusak data-data penting yang sudah ada di dalamnya, agar virus-virus dapat dilenyapkan, agar tempat-tempat bad sektor atau kolbun marit di hard disk kesadaran internal dapat diperbaiki menjadi korbun salim dengan tetap informasi, pengetahuan, ilmu yang selama ini dia miliki, yang tentunya bernilai baik dan sesuai dengan nilai-nilai fitriyah, itu tetap dia bisa pertahankan. Sekarang, sadarkah Anda bahwa Rasulullah SAW adalah seorang radikator? Nabi Khidir adalah seorang radikator. Nabi Musa adalah seorang radikator. Nabi Ibrahim adalah seorang radikator. Kisah-kisah hikmah tingkat tinggi dapat kita kaji di dalam Al-Quran. Adakah di zaman kini
orang-orang yang mampu menjadi seorang radikator? Silakan Anda nilai dan renungkan. Insya Allah ada. Nah, maukah Anda menjadi seorang radikator? Radikator ada dua macam. Radikator untuk dirinya sendiri dan radikator untuk orang lain. Sebenarnya pertanyaannya bukan lagi mau atau tidak. Bahkan tidak boleh lagi bertanya mau atau tidak. Melainkan mau tidak mau Anda harus menjadi seorang radikator. Minimal jadilah radikator untuk diri Anda sendiri. Apakah seorang radikator itu pasti sangat hebat dan luar biasa? Tergantung dari sudut pandang mana Anda melihat. Kalau dari sudut pandang duniawi dan hedonistik, mungkin seorang radikator dianggap hina, rendah, miskin, dan nista. Tetapi sesungguhnya hatinya kaya, kuat, hebat, dan dahsyat. Die hard. Bahkan dia dikagumi oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, sungguh aku takjub dengan urusan orang yang beriman. Jika mendapat musibah, dia bersabar sehingga memperoleh kebaikan dari musibah itu. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur sehingga kebaikannya bertambah-tambah. Loh, apakah seorang radikator itu orang yang beriman? Jawabannya adalah ya dan tidak. Seorang radikator pasti beriman, sehingga ketakjuban Rasulullah SAW tersebut sangat beralasan. Tetapi tidak semua orang yang mengaku beriman merupakan radikator. Lebih dari sekedar beriman, apalagi mengaku beriman, seorang radikator adalah seorang beriman yang telah teruji dan lulus dari ujian-ujian yang ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta kepadanya. Maka Anda harus siap menghadapi ujian itu. Dan jangan khawatir, soal ujiannya pasti bisa Anda kerjakan. Karena Sang Penguji mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Soal ujian itu pasti sesuai dengan kemampuan Anda. Yang penting Anda mau, insya Allah Anda bisa. Jadikan diri Anda seorang asmat, Allah semata di dalam setiap langkah dan nafas kehidupan Anda. Selamat menjadi seorang radikator.